Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya luar biasa semangatnya Bu. Kalau Ibu bagaimana? Astungkare saya baik juga ya Pak Gede. Sebelum memulai coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Gede. Siap Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pak Gede, untuk coach dan coachee kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Wirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga Bapak jangan lupa ya dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang akan Bapak kembangkan atau kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu. Nah, untuk kegiatan coaching hari ini saya ingin berfokus mengembangkan pada 3 kompetensi: kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Pak Gede, potensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Nah, pada kegiatan coaching hari ini ya Bu ya, khusus atau spesifik yang potensi atau kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir Pak ya, indikator yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan indikator berusaha mendampingi coachingnya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya. Oke, untuk pra observasinya sekian dulu Pak ya. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga sukses ya Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Gede. Selamat siang Bu. Pak Gede ada waktu nggak sedikit Pak Gede? Ya, kebetulan hari ini saya kosong Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya mau sharing sedikit. Jadi ini permasalahannya tentang kegiatan saya mengajar di kelas Pak. Oh iya. Ada apa dengan pembelajarannya? Begini Pak, jadi di kelas itu, jadi ketika saya mengajar, jadi siswanya itu terkesan tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira bagaimana ya Pak ya solusinya? Oh iya. Dari penjelasan Ibu tadi itu berarti ada siswanya memang tidak aktif begitu ya Bu ya? Oh iya. Nih. Itu menurut Ibu kira-kira yang menyebabkan siswa tidak aktif itu bagaimana ya Bu ya? Sepertinya dia kesulitan Bapak. Jadi siswa itu ketika saya mengajar dia kesulitan dalam menerima materi yang saya ajarkan. Sepertinya itu Bapak yang jadi permasalahannya. Oh, menurut Ibu berarti ada kesulitan dalam menerima materi-materi yang diajarkan Ibu. Iya. Oh. Kira-kira apa ya yang menyebabkan siswa itu sulit menerima materinya ini? Apa ya? Seperti yang saya pikirkan Bapak kira-kira menurut saya siswanya itu pada saat dia menerima pembelajaran, jadi banyak siswa yang mengobrol di kelas. Jadi dia kurang fokus. Kemudian karena dia kurang fokus, jadi tidak bisa mengikuti pelajaran saya, sehingga itu juga yang menyebabkan dia tidak aktif di kelas. Oh, kurang fokus, berarti fokus muridnya yang kurang itu ya Bu ya. Nah, jadi itu permasalahannya Ibu itu tentang siswa yang kurang aktif. Nah, selama ini, apa yang Ibu sudah pernah
lakukan untuk siswa yang kurang aktif itu? Nah, jadi Bapak di dalam proses pembelajaran yang sudah pernah saya terapkan itu Bapak nih, ya, saya mengajar itu menggunakan media pembelajaran seperti buku, kemudian buku paket, kemudian LKS, dan biasanya saya juga mencatat di papan tulis. Jadi itu metode dan media pembelajaran yang pernah saya gunakan ketika mengajar di kelas. Oh iya. Berarti Ibu menurut penjelasan Ibu tadi itu sudah menggunakan ada metode-metode teknik-teknik mengajar ya. Namun setelah menggunakan teknik-teknik itu hasilnya bagaimana ya? Nah, setelah menggunakan teknik itu saya lihat siswanya masih saja kurang aktif Pak. Bahkan nilainya juga saya lihat rata-rata kebanyakan yang di bawah KKN. Di bawah KKN. Iya. Iya. Nah, dari permasalahan Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi lain. Nah, melalui kesempatan ini kira-kira Ibu memiliki rencana tidak untuk mengatasi atau mentreatment siswa tersebut? Ya, ini rencananya Pak ya, kedepannya mungkin saya akan lebih memvariasikan media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, di sekolah kan ada proyektor nih Pak ya. Jadi rencananya saya ingin menggunakan proyektor itu, memanfaatkan proyektor itu dalam proses pembelajaran. Seperti mungkin saya menampilkan video, saya juga membuat PPT. Nah, bahkan rencananya juga saya juga akan memberikan treatment berupa game edukasi kepada siswa. Jadi supaya kelas itu tidak membosankan. Oh iya. Nah, menurut saya tuh idenya Ibu tuh sudah baik Bu, memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya. Itu sudah bagus ide-idenya Ibu. Nah, selanjutnya ya Bu ya, Ibu sudah memiliki ide, memiliki suatu proposal solusi untuk mentreatment anak tersebut. Nah, selanjutnya berarti dalam itu kan Ibu perlu komitmen untuk merencanakan itu. Nah, bagaimana komitmen Ibu untuk merencanakan rencana itu? Ya. Rencananya ini ide-ide tadi yang saya utarakan ini rencananya akan saya laksanakan secepatnya ya Bapak. Jadi kalau bisa nanti tahun ajaran baru sudah terlaksana. Oh iya. Berarti mulai setelah MPLS ini ya Bu ya. Berarti Ibu semangat untuk mentreatment anak itu tersebut. Nah dalam hal ini harapan Ibu, bagaimana harapan Ibu setelah terlaksananya rencana Ibu ini? Kalau harapan saya sih Bapak ya, supaya anak-anak itu supaya lebih aktif jadinya di kelas. Kemudian fokus anak-anak dalam belajar juga menjadi lebih meningkat, dan nantinya nilainya itu bisa lebih meningkat. Sehingga harapan saya setidaknya berkurang lah jadinya nilai anak-anak yang di bawah KKN. Oh iya. Mantap Ibu. Ini sudah Ibu memiliki suatu permasalahan dalam pembelajaran. Melalui kesempatan ini Ibu sudah mendapatkan solusi-solusinya. Nah, kira-kira dukungan apa yang diperlukan Ibu dari sekolah atau dari siapa? Nah, jadi kalau dukungan yang saya perlukan pasti yang pertama dari segi sarana ya Pak ya. Sarana di sekolah juga harus memenuhi. Kemudian juga kita tahu bahwa kita di sekolah tidak bisa kerja sendiri Bapak. Jadi perlu kolaborasi dengan teman-teman, rekan-rekan guru, dengan atasan juga. Jadi kita harus kolaborasi juga dengan teman-teman sekitar kita. Oh iya. Itu permasalahan Ibu kan sudah mendapatkan itu. Nah, kira-kira ada yang perlu diskusikan lagi untuk dengan yang Bu? Tidak ada. Sepertinya Pak sudah. Terima kasih Pak ya sudah tercerahkan sedikit jadi permasalahan saya. Jadi sudah ada solusinya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak Gede. Bapak sudah melakukan coaching tadi ya? Selamat pagi Bu. Saya tadi sudah melakukan coaching. Iya, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak pasca observasi yang pertama. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur kita.
Ya. Nah, alur Dita itu dari tahapan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali, mendampingi coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya itu untuk di akhirnya menemukan solusi. Baik, menurut saya tadi itu Bapak sudah melakukan coaching dengan baik Pak ya, dan alurnya sudah sesuai dengan alur kita sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaan terakhir Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan tadi? Nah, berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi ya Bu ya. Nah, dalam hal berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang baik sehingga bisa melakukan kegiatan coaching berikutnya lebih baik lagi. Ya, baik. Sekian dari saya Pak ya. Semoga Bapak sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya.